Kasus perceraian masih menjadi permasalahan kita di tengah umat Islam, yang dimana kasus perceraian ini telah meningkat dari Kementerian Agama. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Penyebab perceraian itu ada 3. Yang pertama adalah kurangnya ilmu. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi. Yang ketiga adalah kurangnya ekonomi. Jadi, kalau kita mau menikah, kurangnya ilmu, maka pasti pernikahannya akan chaos, akan berantakan, sering begaduh. Seperti apa contohnya? Seorang suami yang tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami. Seorang istri yang tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka terus begaduh terus bertengkar, terus berkelahi, terus bermasalah rumah tangganya. Contoh lagi, yaitu apa? Contoh lagi ya, seorang suami yang mengeluh capek bekerja. Kemudian dia merasa dia paling capek. Kemudian si istri juga dia merasa yang paling capek. Tidak ada yang mengalah. Padahal ya, sebenarnya kalau suami mau mengeluh, apa yang dikeluhkan? Bekerja di luar, mencari nafkah, itu adalah tugas suami, kewajiban suami. Begitu juga dengan istri. Kewajiban istri adalah melayani suami dan melayani anak, mengurus anak. Tapi kan terbalik hari ini. Suami hanya bekerja di luar, istri yang menjadi beban. Seluruhnya istri yang kerjakan. Ketika istri yang mengeluh, si suami juga mengeluh. Akhirnya terjadilah pergaduhan, terjadilah perselisihan. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi. Kita lihat hari ini, kurangnya komunikasi membuat rumah tangga perlahan-perlahan menjadi retak. Seperti apa contohnya? Kalau kita, wahai para suami, kita mencari nafkah atau kemanapun kita pergi, selalulah komunikasi sama istri kita. Kita lagi makan, kasih tahu. Kita lagi bertamu kepada teman kita, kasih tahu. Kita lagi pergi untuk menghadiri majelis ilmu, kasih tahu istri kita. Komunikasi itu sangat penting di dalam rumah tangga. Karena kalau tidak ada komunikasi, suami istri akan saling mencurigai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kurangnya ekonomi. Kurangnya ekonomi dapat menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga. Makanya kalau ada perempuan yang meminta harta untuk kebutuhan dirinya, itu dia bukan materi. Di dalam Islam, kita juga boleh, terkhususnya wanita, mempertimbangkan calon suami yang berharta. Dia bukan materi, tapi dia ingin bisa si suami itu memenuhi kebutuhan dirinya. Terkadang kita sebagai suami, kita menginginkan istri kita cantik, kita menginginkan istri kita wangi, tapi tidak kita fasilitasi. Mereka bukan hedonisme, mereka bukan hidup yang hedon, tapi mereka untuk kebutuhan diri mereka. Makanya kita sebagai para suami, ya, jangan kita mengatakan istri kita itu materi. Butuh juga, bahkan rumah tangga juga butuh yang namanya harta. Makan perlu harta, kendaraan perlu harta. Makanya kalau ada laki-laki yang dia sudah beragama, kemudian sudah berkomunikasi dengan baik sama istrinya, tapi kalau nggak punya harta mengatakan udahlah semuanya udah takdir Allah, salah. Ya kita harus berusaha gitu loh. Bagaimana istri kita itu bisa senang, kebutuhannya bisa terpenuhi dari segi kecantikannya. Apakah kita nggak mau melihat istri kita cantik? Kalau istri kita cantik di rumah, ya kemungkinan besar kita tidak akan lagi melihat di luar rumah. Perempuan-perempuan cantik yang di luar rumah itu akan kalah dengan istri kita kalau di rumah istri kita itu cantik. Dan cantiknya dari mana? Ya dari kita sebagai suami, kita yang berikan dia uang untuk dia beli kosmetiknya, untuk dia untuk mempercantik diri, mewangikan diri. Inilah 3 penyebabnya tadi.